Iran kembali mengumumkan tewasnya salah satu komandan senior akibat serangan Israel. Dalam pernyataan yang dirilis Garda Revolusi Islam pada Kamis 26 Juni, Brigadir Jenderal Muhammad Said Izzadi dinyatakan gugur syahid. Dikutip dari Al-Mayadin, Izzadi merupakan kepala unit pasukan Quds Garda Revolusi Islam Iran. Tidak ada penjelasan detail apakah ia sempat dirawat atau langsung meninggal akibat serangan Israel. Namun klaim dari pihak Israel mengatakan bahwa militernya menargetkan Izzadi pada Sabtu 21 Juni dalam serangan udara di kota Qom. Israel meyakini bahwa komandan tersebut adalah salah satu dalang di balik serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023. Izzadi dinilai bertanggung jawab mengkoordinasikan dukungan pasukan Quds kepada faksi-faksi perlawanan Palestina di Gaza maupun tepi barat, khususnya kelompok Hamas. Rencananya jenazah akan menjalani rangkaian upacara pemakaman di Teheran pada Sabtu besok sebelum dikebumikan di kota Homs pada Kamis pekan depan. Kepergian Izzadi menyisakan duka mendalam bagi faksi-faksi Palestina. Hamas dan Jihad Islam menggambarkan sosoknya sebagai pemimpin yang teladan. Jihad Islam lantas bersumpah bahwa Israel akan membayar harga mahal atas gugurnya Izzadi. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei muncul memberikan pernyataan kepada publik pada Kamis 26 Juni kemarin. Kemunculannya terjadi saat Israel menuduh Khamenei bersembunyi di bunker selama perang berlangsung. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah, Khamenei mengucapkan selamat kepada Iran atas kemenangan yang diraih. Menurutnya, klaim Israel bahwa mereka menang dalam pertempuran adalah palsu. Alih-alih menang, Israel justru hampir bertekuk lutut karena setiap serangan dibalas dengan kekuatan penuh. Lebih lanjut, Khamenei membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa fasilitas nuklirnya hancur. Menurutnya, Trump sengaja membuat narasi palsu agar Amerika Serikat seolah-olah menang. Padahal menurut Khamenei, Iran berhasil memberikan pukulan telak kepada Amerika Serikat dengan menyerang pangkalan militer Al-Udeid di Qatar. Meski laporan dari Doha mengatakan bahwa sebagian besar rudal dicegat, Khamenei menyebut serangannya menimbulkan kerusakan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Katz mengakui pihaknya mengincar Khamenei untuk dibunuh. Namun pemimpin Iran tersebut sadar dan langsung bersembunyi di bawah tanah. Katz mengklaim Khamenei sengaja memutus kontak dengan para komandan demi keamanan. Gelombang protes di Israel kembali pecah setelah perang dengan Iran berakhir. Massa menuntut pemerintah untuk berhenti menyerang Gaza dan membebaskan seluruh sandera dari Hamas. Dikutip dari Al-Mayadin, ratusan orang terjun ke Jalan Namir di Tel Aviv pada Kamis 26 Juni. Mereka membentangkan slogan-slogan berisi kecaman terhadap pemerintah karena tak kunjung memulangkan sandera. Namun, aksi protes itu diwarnai kericuhan karena massa melewati rute yang tidak sesuai. Akibatnya, polisi dan massa terlibat saling dorong dan menyeret. Aksi protes semacam ini sebenarnya rutin digelar sejak Perang Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Namun, sempat terhenti karena Iran meluncurkan rudal ke Israel pada pertengahan Juni lalu. Alih-alih demo, warga justru harus berlindung ke bunker setiap kali sirine berbunyi. Perang dengan Iran yang berlangsung selama 12 hari juga telah merusak sejumlah kota di Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, hingga Beersheba. Sejumlah media Israel mengakui bahwa serangan rudal Iran telah menimbulkan dampak serius. Bahkan kerusakan dan kehancuran bangunan mirip seperti yang terjadi di jalur Gaza. Dikutip dari Tasnim pada Jumat 27 Juni, media berbahasa Ibrani seperti Haaretz tetap menyuarakan fakta meski Israel membatasi penyebaran informasi. Dalam analisis terperinci, Haaretz menguraikan bagaimana Israel kehilangan kendali atas konflik tersebut. Warga Israel kini melihat lingkungan mereka sendiri hancur sebagai cerminan dari Perang Gaza. Surat kabar itu menambahkan meski orang Israel sudah terbiasa dengan sirine serangan dan konflik sebelumnya,
Perang dengan Iran memiliki skala yang berbeda, sebab rudal Iran tak hanya menghantam Tel Aviv, namun juga lokasi sensitif lainnya, misalnya di Ramat Gan, Tamra, Beersheba, dan Haifa. Sementara itu, Times of Israel mempertanyakan bagaimana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tiba-tiba hilang kendali, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerangnya menyusul serangan Amerika terhadap situs nuklir Iran. Surat kabar itu melaporkan bahwa meskipun program nuklir Iran mungkin terganggu, program itu tetap utuh dan seruan Trump untuk gencatan senjata membuat pejabat Israel bingung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.